Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi penonton sekalian. Selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi berupa analisis user interface dan user experience dari aplikasi YouTube. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 7 yakni terdiri dari anggota yakni Galuh Parwati Effendi, Feby Ferdila, Rizka Risrianti Salsabila Putri, Alicia Maharani Ektiantara, dan Rido Fahriza. Adapun poin pembahasan dari materi kami yakni mencakup tentang analisis elemen of interface, analisis daya guna heuristik, analisis prinsip-prinsip daya guna, dan analisis attitude. Sebelum masuk ke materi analisis, berikut merupakan profil singkat dari YouTube. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal, yakni Chad Harley, Steve Chen, dan Joe Karim. YouTube sendiri mulai didirikan pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California. Adapun konten video YouTube terdiri dari klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, terdapat konten amatir seperti video blog, video orisinal pendek, video pendidikan, dan lain-lain. Berikutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Analisis elemen of interface. Analisis elemen of interface, user interface atau UI adalah tampilan visual sebuah website, aplikasi atau hardware device seperti yang sering kita lihat. Secara sederhana, orang menyebutnya sebagai tampilan atau desain dari sebuah website atau aplikasi. Ini dia beberapa elemen of interface atau elemen antarmuka dari aplikasi YouTube. Yang pertama, usability. Penggunaan tombol navigasi yang terletak di paling bawah layar memudahkan pengguna untuk menjelajahi halaman YouTube. B. Visualization. Bagaimana membuat interface menjadi visually interesting, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada grafik dan icon. Salah satu pengguna icon pada aplikasi YouTube yakni tombol beranda yang menggunakan gambar rumah. Seperti diketahui, icon bergambar rumah tersebut sudah sering digunakan developer lain untuk menandakan menu beranda, adapun fungsi dari tombol tersebut, yakni untuk melihat upload video terbaru atau video mengenai berita viral. Dan biasanya jika akun yang memiliki banyak subscriber, otomatis video yang sering muncul adalah video dari akun subscribe Anda. Yang kedua, tipografi atau teks. Kemudahan membaca sangat ditentukan pada pemilihan jenis font dan ukurannya. Jenis dan ukuran font adalah hal utama, oleh karena itu, pada gambar di samping dapat dilihat jelas bahwa tulisan yang ditampilkan sudah terlihat sangat jelas dan mudah dibaca oleh pengguna. Adapun font-font yang digunakan dalam aplikasi YouTube yakni yang pertama Roboto, yang kedua sans serif, yang ketiga YT Sans, yang keempat Roboto Mono. Yang ketiga ada color. Menurut pengguna yang memakai aplikasinya, dalam segi warna YouTube telah memberikan warna yang sesuai kepada penonton-penontonnya, yakni dengan warna yang minimalis dan terlihat harmonis, sehingga tidak mendistraksi pengguna ketika sedang menonton video di YouTube. Functionality. Adapun fitur-fitur fungsional yang disediakan YouTube yakni menu notifikasi yang berbentuk seperti bel berfungsi untuk memberitahu user saat ada video baru dan pembaruan lainnya dari subscription user. Kedua, menu telusuri seperti tanda panah berfungsi untuk mencari atau menelusuri sumber video yang ingin kita tonton. Dengan sekian banyaknya video yang diupload di YouTube, fitur ini sangat membantu user agar langsung menemukan video yang ingin ditonton atau video yang user cari. Ketiga, menu source menyediakan konten video berdurasi singkat di YouTube kepada user. Keempat, menu buat user dapat mengunggah video yang simbolnya tanda tambah dalam lingkaran memulai live stream atau mengupload video dari perangkat seluruh pada user dan lain-lainnya.
Selanjutnya, accessibility. Sistem YouTube umumnya sangat mudah untuk diakses pengguna karena aplikasi sudah otomatis terinstal dalam smartphone dan tidak membutuhkan waktu lama untuk memutar video selama koneksi jaringan pengguna memadai. Adapun contoh accessibility lainnya yaitu adanya fitur subtitle yang memudahkan pengguna untuk mendengar dan memahami audio video. Fitur ini sangatlah membantu berbagai pengguna yang tidak menggunakan bahasa yang sama atau pengguna yang memiliki masalah pendengaran. Poin yang kedua yaitu analisis daya guna heuristik. Daya guna heuristik. Yang pertama, ada dialog yang sederhana dan alami. YouTube secara tampilan visual memberikan kesan modern dengan pengguna color palette yang minimalis sehingga terlihat nyaman di mata pengguna dan tidak mendistraksi pengguna ketika sedang menonton. Walaupun terlihat minimalis, namun tampilan tersebut dapat memberikan informasi yang cukup banyak bagi pengguna untuk memilih video yang sekiranya menarik. Terlihat pada gambar di samping, pengguna dapat mengetahui informasi seperti username pembuat video, judul video, jumlah tontonan, lama durasi video, gambar thumbnail, dan kapan video tersebut diupload. Kedua, berbicara dengan bahasa pengguna. Dalam aplikasi YouTube, pengguna tidak dapat mengganti pengaturan bahasa melalui aplikasi. Adapun bahasa yang digunakan dalam aplikasi YouTube secara otomatis menyesuaikan pengaturan bahasa dalam smartphone pengguna. Apabila pengguna ingin mengubah bahasa yang digunakan dalam aplikasi YouTube, pengguna harus mengubahnya dari pengaturan smartphone terlebih dahulu. Adapun pemilihan kata dan kalimat yang digunakan dalam interface YouTube sudah sangat jelas dan singkat, serta sudah sering didengar dan digunakan oleh pengguna, sehingga membuat pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut sangatlah mudah. Poin pembahasan daya guna heuristik lainnya yakni ada mengurangi beban ingatan user. Sebagai upaya mengurangi beban ingatan user, YouTube menyediakan menu koleksi untuk memudahkan pengguna mengakses riwayat video, video yang pengguna telah unggah, video yang telah diunduh, film yang sedang disewa atau telah dibeli, video yang disimpan untuk ditonton nanti, video yang telah disukai, dan daftar putar yang telah dibuat oleh pengguna. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu susah payah mengingat judul-judul video yang telah ditonton atau yang ingin ditonton kemudian hari, karena telah tercatat dalam sistem. Lalu selanjutnya ada konsisten. Adapun konsistensi yang terdapat dalam aplikasi YouTube yakni penggunaan ikon pada navigasi menu yang menggunakan style, ukuran, dan penulisan font yang konsisten. Lalu ada konsistensi lain yakni dalam penggunaan ilustrasi setiap kali aplikasi gagal menampilkan video, seperti yang terlihat di gambar di bawah. Selanjutnya ada sistem timbal balik. Aplikasi YouTube selalu memberikan timbal balik kepada pengguna setiap kali pengguna berinteraksi dengan tombol yang terdapat pada interface. Contoh saja pada gambar di bawah ini, yakni apabila pengguna menyukai video dengan menekan tombol jempol ini, maka interface-nya akan memberikan timbal balik kepada kita dengan menunjukkan bahwa ikon tersebut telah berubah warna atau terlihat terisi. Lalu pengguna juga mendapat pesan pop-out yang menyatakan bahwa video telah ditambahkan dalam daftar video yang telah disukai. Selanjutnya, jalan keluar yang jelas. Untuk menutup video yang sedang terputar, pengguna dapat menekan tombol kembali dan menekan tombol X seperti yang terlihat di gambar bawah. Adapun tombol X itu sendiri sudah sangat umum digunakan untuk menutup sebuah aplikasi atau proses yang sedang berjalan dalam aplikasi manapun. Selanjutnya ada jalan pintas atau shortcut.
YouTube menyediakan jalan pintas bagi pengguna untuk menggunakan fitur-fitur seperti simpan ke tonton nanti, simpan ke playlist, bagikan, unsubscribe, dan sembunyikan. Jalan pintas tersebut sangat praktis untuk digunakan apabila pengguna menemukan video yang menarik namun tidak ingin ditonton atau sempat menontonnya saat itu juga. Kemudian, daya guna heuristik yang lainnya adalah pesan-pesan kesalahan yang baik. Dalam aplikasi YouTube, pesan error disampaikan pengguna dengan cara yang baik. Terlihat pada gambar di bawah YouTube, mengirimkan pesan error dengan memberitahu kesalahan apa yang terjadi, dan memberikan saran kepada pengguna untuk mengatasi masalah tersebut, yakni dengan mencoba kata kunci berbeda atau menghapus filter penelusuran. Kemudian, mencegah kesalahan, YouTube juga memberikan penanganan pencegahan kesalahan pengguna, seperti yang dilihat pada gambar di samping. Apabila pengguna ingin menghapus sebuah video yang telah diupload, maka sistem akan memerintah konfirmasi pengguna terlebih dahulu untuk mencegah video terhapus secara tidak sengaja. Kemudian, bantuan dan dokumentasi. Untuk membantu pengguna yang kebingungan dalam menggunakan aplikasi, YouTube menyediakan fasilitas bantuan yang dapat diakses melalui menu bantuan dan saran. Adapun panduan yang diberikan berupa tulisan langkah demi langkah ataupun video yang dapat ditonton dalam durasi kurang dari 5 menit. Kemudian poin yang ketiga yaitu analisis prinsip-prinsip usability. Pengertian prinsip usability pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer adalah suatu masalah optimasi penggunaan sistem yang digunakan oleh pengguna. Sistem akan bekerja dengan baik apabila dipergunakan secara maksimal oleh pengguna, sehingga semua kemampuan sistem dapat bermanfaat secara maksimal. Sedangkan untuk mencapai sebuah tingkat usability yang baik bagi para pengguna, dibutuhkan 3 prinsip, yaitu Prinsip-prinsip usability. A. Learnability. Seseorang pengguna pemula mampu mempelajari sistem dan memanfaatkan sistem secara optimal. Di dalam prinsip ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, predictability. Pengguna mampu menentukan hasil dari sebuah tindakan di dalam sistem. Dengan contoh, jika mengklik tombol simpan, maka pengguna dapat menebak bahwa hasil dari tindakan tersebut adalah fitur untuk menyimpan video. Yang kedua adalah synthesizability. Pengguna dapat melihat hasil yang terjadi atau tanda sedang terjadinya suatu proses sesegera mungkin. Dengan contoh, setelah user menyimpan video YouTube, tadi user dapat melihat hasil video yang telah disimpan dalam waktu instan di fitur tonton nanti. Yang ketiga adalah familiarity. Melakukan analogi dalam desain sistem dengan aplikasi sejenis ataupun alat sejenis yang sebelumnya telah dianggap populer. Yang keempat, generalizability. Membuat desain operasi sistem yang juga berlaku sama di aplikasi lain yang sejenis. Dengan contoh, operasi share atau membagikan link video. Yang kelima, konsistensi. Konsisten dalam penggunaan berbagai istilah maupun ukuran icon. B. Flexibility. Sebuah sistem yang dianggap memenuhi usability diharapkan dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak kaku. Sebuah sistem yang dianggap memenuhi standar fleksibilitas jika memenuhi konsep sebagai berikut. Yang pertama, dialog initiatif. Pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kotak dialog. Contoh, dialog berikut memberikan pilihan kepada pengguna untuk meneruskan tontonan ke video berikutnya atau membatalkan autoplay dengan menekan salah satu tombol yang tersedia. Yang kedua adalah multi-threading. Pengguna dapat menjalankan aplikasi lain ataupun proses lain di saat sistem sedang dijalankan. Dengan contoh, user tetap bisa mengakses YouTube meskipun pada saat yang bersamaan mengakses sebuah dokumen dan tampilannya tetap membuat pengguna merasa nyaman. Yang ketiga ada task migrability, yaitu kemampuan untuk melakukan migrasi, baik berupa data ataupun hasil proses ke aplikasi lain. Contohnya, menonton embed video YouTube dari sebuah situs atau website. Yang keempat ada substitutivity, yaitu sebuah perintah dapat diganti dengan pada
padanan lain, contohnya seperti penyedia shortcut menu yang bisa dijalankan tanpa perlu membuka video. Yang kelima, ada customizability, yaitu desain yang dapat dimodifikasi oleh pengguna secara adiktif. Contohnya, pilihan tampilan mode terang dan mode gelap. Selanjutnya ada effectiveness, yaitu prinsip ini diartikan sebagai kehandalan sebuah sistem dalam mencapai tujuan khususnya dari sudut pandang pengguna. Dalam pencapaian, dibutuhkan 4 kriteria, yaitu 1. Observability. Pengguna bisa melakukan observasi pendahulu sebelum benar-benar melakukan proses yang sesungguhnya. Sebelum nonton video yang diinginkan, user dapat menjelajahi atau memilih video yang cocok atau yang ingin user lihat. Yang kedua, ada recoverability, yaitu kemampuan koreksi dalam sistem jika pengguna melakukan kesalahan. Saat user mengetikkan kata yang ingin dicari, tanpa sengaja user salah mengetik kurang atau lebih kata, sehingga sistem secara otomatis memberikan koreksi kalimat kepada user untuk meyakinkan bahwa kalimat tersebut yang user cari. Yang ketiga, responsiveness. Sebuah sistem yang responsif berarti mampu menerima tindakan user dengan stabil tanpa ada kendala yang timbul akibat komunikasi dari pengguna. Misalnya saja, kemampuan sistem dalam mengirim chat live dan menampilkan chat live dari pengguna lain di seluruh dunia dalam waktu yang singkat dan instan. Yang keempat, text performance. Kenyamanan pengguna dalam melakukan pekerjaan yang terdapat dalam sistem yang dianggap handal. Poin yang keempat yaitu analisis attitude. Analisis attitude lebih menjurus ke bagaimana user dapat memahami dan merasa nyaman atas kinerja pada sistem tersebut. Prinsip-prinsip yang mempengaruhi tingkat attitude yaitu sebagai berikut. Yang pertama, human ability, yang merupakan kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya. Kedua, human capabilities, merupakan kemampuan yang dimiliki manusia namun lebih mengarah ke anggota panca indera manusia itu sendiri. Ketiga, memori, kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyimpan memori. Keempat, proses, merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk memproses informasi yang dia dapatkan. Yang terakhir, problem solving, merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk penalaran serta pengambilan kesimpulan. Selama menjalankan analisis, kami turut melibatkan 49 responden yang telah memberikan pendapatnya sebagai user atau pengguna dari aplikasi YouTube. Berikut merupakan hasil kuesioner dari survei penerimaan aplikasi YouTube di mata pengguna. Analisis attitude yang pertama yaitu human ability dan human capabilities. Human ability dan human capabilities membahas bagaimana kenyamanan user atau pengguna saat menggunakan aplikasi YouTube. Apakah aplikasi ini sudah memberikan tampilan visual yang sesuai kebutuhan dari penggunanya atau apakah fitur yang diberikan sudah sangat memudahkan user untuk menggunakan aplikasi ini. Sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan sebagai pengguna YouTube. Berikut ini merupakan penjelasannya. Analisis attitude yang pertama, tampilan aplikasi. Salah satu fitur tampilan dari YouTube yakni tersedianya 2 tema tampilan, dan user bebas memilih menggunakan mode terang atau mode gelap sesuai kebutuhan user. Pengumpulan suara berkaitan dengan tampilan visual aplikasi. Dari hasil pengumpulan suara, sebanyak 55,1 responden memilih setuju, dan 34,7 memilih sangat setuju. Lalu terdapat 10,5 memilih netral. Maka dapat disimpulkan bahwa tampilan aplikasi YouTube sudah sesuai memenuhi kebutuhan penggunanya dalam menggunakan aplikasi. Kemudian yang kedua, menu yang disediakan. Pertama, mode transmisi, berfungsi untuk menghubungkan YouTube
ke perangkat TV apa saja yang mendukung YouTube di TV. Kemudian menu notifikasi berfungsi untuk memberitahu user saat ada video baru dan pembaruan lainnya dari subscription user. Kemudian menu telusuri berfungsi untuk mencari atau menelusuri sumber video yang ingin kita tonton. Dengan sekian banyaknya video yang diupload di YouTube, materi ini sangat membantu user agar langsung menemukan video yang ingin ditonton atau video yang user cari. Kemudian menu profil, tentu saja untuk memberikan info akun user yang telah terdaftar di YouTube. Selain menampilkan info akun user, fitur profil ini juga menyediakan setelan atau pengaturan bagi user. Kemudian menu beranda akan menampilkan rekomendasi video berdasarkan preferensi dan aktivitas user selama menggunakan aplikasi YouTube. Menu shortcut, menyediakan konten video berdurasi singkat di YouTube kepada user. Kemudian ada menu buat, user dapat merekam video, memulai live stream, atau mengupload video dari perangkat seluler pada user. Kemudian yang terakhir ada menu koleksi, tempat untuk user melihat dan menemukan informasi history, video user, pembelian, tonton nanti, dan playlist. Yang ketiga ada fitur yang disediakan oleh YouTube. Fitur menyukai atau tidak menyukai video. Untuk memberikan tanda suka di video, gunakan ikon jempol ke atas, di bawah pemutar video. Untuk memberikan tanda tidak suka di video, gunakan ikon jempol ke bawah. Selanjutnya ada fitur bagikan. Untuk membagikan video dengan menyalin link video dan mengirimkan link ke aplikasi lain di ponsel. Fitur buat, untuk membuat video short atau membuat video yang berdurasi singkat. Fitur download, untuk mengunduh video ke perangkat memori device user. Fitur simpan, untuk menyimpan video ke playlist yang user miliki. Fitur komentar berfungsi untuk mendapatkan dan menerima serta melihat bagaimana pendapat atau komentar orang lain terhadap video yang telah diupload di YouTube. Berikut pengumpulan suara berkaitan dengan fitur dan menu dari aplikasi. Dari hasil pengumpulan suara, mayoritas suara yakni sebanyak 89,8% responden merasa setuju dan sangat setuju bahwa fitur dan menu yang disediakan oleh aplikasi YouTube berhasil memudahkan user dalam menggunakan aplikasi. Namun, masih terdapat 2% sampel mengatakan tidak setuju dan 8,2% lainnya memilih netral. Adapun pengumpulan suara dari layanan aplikasi bagi user pemula. Dari hasil pengumpulan data, responden lebih dari 80% suara menyatakan setuju dan sangat setuju dengan selisih yang sangat tipis. Dari sini sudah sangat jelas bahwa aplikasi YouTube telah berhasil mendesain aplikasi yang mudah dipahami penggunaannya untuk seorang pengguna pemula. Namun, sepertinya masih terdapat 2% responden yang merasa aplikasi YouTube susah untuk dipahami pemula dan sisanya 14,3% memilih netral. Selanjutnya, memori. Memori memiliki dua tipe, antara lain memori jangka pendek, yakni short term memory, dan memori jangka panjang, yakni long term memory. Memori jangka pendek yakni mencerminkan kemampuan dari pikiran manusia yang dapat menyimpan beberapa informasi dalam waktu yang relatif singkat dan terbatas. Selanjutnya ada memori jangka panjang, yakni penyimpanan yang luas dari pengetahuan dan catatan dari peristiwa sebelumnya. Akan sulit menyangkal bahwa setiap orang normal memiliki memori ini, walaupun tidak lengkap atau sempurna. Selanjutnya, berikut adalah pengumpulan suara berkaitan dengan penggunaan desain ikon pada fitur dan menu untuk memudahkan pengguna mengingat fungsionalitasnya. Terlihat pada data di atas, lebih dari 80% responden memilih setuju dan sangat setuju bahwa penggunaan desain ikon YouTube sangat mudah untuk diingat bagi user dan membantu user untuk menggunakan aplikasi tersebut. Namun, masih ada 2% responden yang merasa tidak setuju, serta 14,3% lainnya memilih netral. Selanjutnya, yakni proses.
proses yakni kemampuan yang dimiliki manusia untuk memproses informasi, yakni yang berkaitan tentang konten dan isi dari aplikasi tersebut. Gambar di bawah merupakan pengumpulan suara berkaitan dengan informasi dan konten dari YouTube. Mengenai informasi konten media yang direkomendasikan oleh YouTube, lebih dari 75% responden memilih setuju dan sangat setuju bahwa konten yang diberikan YouTube sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, karena YouTube sendiri bisa membaca kebiasaan usernya dengan melihat kebiasaan user tersebut saat memilih media konten seperti apa yang mereka nikmati. Di sisi lain, terdapat 2% responden yang merasa tidak setuju, dan 22,4% lainnya memilih netral. Selanjutnya yakni problem solving, yakni kemampuan user untuk menalar dan mengambil kesimpulan agar dapat memecahkan masalah. Pada aplikasi YouTube, pengguna yang menemukan masalah atau kesulitan dalam menggunakan aplikasi diberikan bantuan melalui fitur bantuan dan saran. Melalui fitur tersebut, pengguna bisa menyelesaikan masalah yang ditemui ketika menggunakan aplikasi dengan mengikuti langkah-langkah yang tersedia. Berikut merupakan pengumpulan suara berkaitan dengan penyelesaian masalah melalui layanan bantuan dan saran. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 75,5% pengguna merasa terbantu dengan adanya fitur bantuan dan saran. Lalu, sebanyak 4% responden sepertinya pernah gagal dalam mengatasi masalah penggunaan aplikasi melalui fitur bantuan dan saran, dan 20,4% lainnya memilih netral. Maka dapat disimpulkan, penggunaan fitur bantuan dan saran cukup membantu pengguna ketika menemukan kesulitan saat memakai aplikasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa YouTube telah berhasil mendesain interface aplikasinya dengan sangat baik, serta memberikan user experience yang memuaskan kepada sebagian besar pengguna, yakni dengan memberikan kemudahan penggunaan aplikasi, desain visuality yang minimalis dan modern, serta fitur-fitur dan menu-menu yang berfungsi dengan baik. Namun, masih terdapatnya pengguna yang kurang puas, walau hanya sebagian kecil dari seluruh pengguna, menunjukkan bahwa aplikasi YouTube masih memiliki ruang yang perlu dievaluasi dan dikembangkan lagi demi memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh penggunanya. Sekian penyampaian dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.